نستفتح الجلسة مثل ما نهى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية بهذه الجلسة القراءة النافعة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وهدي لهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para masyayikh, para ulama yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Waqiah yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, dan ini sudah pertemuan yang keempat, berarti 2 pertemuan lagi ya, hari ini dan besok insya Allah penutupan dari tafsir surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan bisa khatam, amin ya rabbal alamin, dan ada manfaat serta berkah untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pokok pembahasan dari surat Al-Waqiah, yaitu bahwa manusia kelak pada hari kiamat akan dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama dikenal dengan al-muqarrabun, yaitu mereka yang selalu bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ibadah. Kemudian golongan yang kedua ashabul maimanah atau ashabul yamin, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah-perintah Allah, akan tetapi tidak sesemangat kelompok atau golongan al-muqarrabun. Kemudian golongan yang ketiga ialah ashabu al-mash'amah atau ashabu shimal. Nah, ini golongan orang-orang yang celaka karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 golongan sudah kita bahas, al-muqarrabun dengan ashabul yamin. Sekarang pembahasan yang ketiga tentang ashabul masy'amah atau ashabus shimal. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, jamaah sekalian, mari kita perjelas dulu bagaimana ciri-ciri ashabul yamin, karena ashabul yamin ini potensi untuk kita itu besar untuk masuk golongan ini, karena disebutkan di dalam Al-Quran thullatum minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Di generasi pendahulu banyak dari golongan ini, dan di generasi terakhir pun banyak golongan ini, yaitu ashabul yamin. Di sini jamaah sekalian, Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, beliau itu termasuk seorang mujaddid, pembaharu pemikiran Islam di abad 17, yang mana beliau itu mencetus sebuah konsep yang dikenal dengan thariqatu ahlil yamin. Ini konsep dari beliau yang kiranya beliau itu mengambil konsep ini dari surat Al-Waqiah ini, yaitu thariqatu ahlil yamin, bagaimana ciri-ciri kelompok ashabul yamin ini.
Karena kenapa? Karena beliau itu memiliki pendapat bahwa di zamannya beliau, ya, zamannya Habib Abdullah bin Alawil Haddad, Sahibur Ratib, untuk menjadi al-muqarrabun sudah sangat sulit. Kalau al-muqarrabun dalam istilah beliau itu at-tariqatul khassah, tariqah khassah. Bagaimana tariqah ini ataupun bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat, dan begitu dilanjutkan oleh para kaum sholihin terdahulu, yang mana mereka itu secara total menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Total dalam arti lahir dan batin, jiwa dan raga untuk Allah. Ini al-muqarrabun. Dari zaman Nabi, para sahabat, sebagaimana yang sering kita dengar di dalam Al-Quran, salah satu sifat mereka, tarahum rukka'an sujada. Mereka itu selalu sholat malam, para sahabat. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau lihat sahabat itu di pagi hari pasti semuanya mukanya pucat, karena mereka bergadang di malam hari. Itu para sahabat. Tapi ketika beliau setelah masanya memerintah kaum muslimin menjadi Amirul Mukminin, beliau jarang melihat situasi itu. Itu di masanya beliau itu sudah jarang seperti itu. Tapi kalau para sahabat rata mereka itu kalau bangun pagi katanya subuh itu pucat semua mukanya. Karena apa? Karena menghidupkan malam mereka dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dilanjutkan dari masa sahabat, masa tabi'in, masa orang-orang soleh. Kemudian di masa di mana para ulama dan juga para ahlu baiti Nabi Muhammad SAW, ya, khususnya yang ada di negeri Hadramaut, menurut Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita kenal dengan Al-Alawiyun, yang mana para leluhur Alawiyin ini mereka juga meneruskan apa yang sudah dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dari thariqah khassah, thariqah al-muqarrabun, yang mana mereka itu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun mereka totalitas kepada Allah, mereka juga tidak lupa untuk berbuat baik kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya thariqah muqarrabin menurut konsepnya Habib Abdullah bin Al-Haddad itu as-sidqu ma'al haqqi wal khuluqu ma'al khalqi. Jadi secara total menghambakan diri kepada Allah dan berakhlak dengan makhluk-makhluknya Allah. Artinya berbuat baik dengan makhluknya Allah. Ini muqarrabin. Kata beliau, thariqah ini sudah tidak layak di zamannya beliau. Sudah sangat sulit. Karena di thariqah ini bukan hanya yang wajib, bukan hanya yang sunnah, harus ada riyadhah, harus ada mujahadah. Kalau bahasa kita harus ada tirakat yang dia jaga selama-lamanya. Itu salah satu syarat untuk masuk ke golongan muqarrabin. Kata beliau, ini sudah tidak layak di zaman saya. Padahal beliau itu hidup di abad 17 di negeri Hadramaut yang kita kenal dengan negeri 1000 wali. Negeri tersebut kenapa banyak walinya? Karena mereka itu ada dua kelebihannya, disebutkan oleh Al-Imam Sakhawi. Kenapa di negeri Hadramaut banyak walinya? Yang pertama, al-aklul halal, tibul ma'kal, apa yang mereka makan halal, baik semuanya. Yang kedua, qillatul khultah, jarang bergaul dengan tetangga-tetangganya. Artinya mereka itu tidak pernah bergaul dengan negara-negara lain. Dulu seperti itu. Di masa Habib Abdullah bin Al-Haddad terjadi perubahan, sehingga beliau mencetuskan sebuah konsep namanya thariqatu ahlil yamin. Thariqatu ahlil yamin ini dibawa al-muqarrabin, karena katanya di zaman saya ini
mencari makanan yang halal sudah susah di zamannya beliau ini, di Hadramut di zamannya beliau. Maka untuk memaksakan kaum muslimin menjadi golongan muqarrabin sulit, kata beliau. Untuk itu beliau kalau menerima murid, Habib Abdullah bin Al-Haddad menerima murid, muridnya ditanya, kamu mau ikut thariqah khosoh atau thariqah ahlil yamin? Ditanya dulu. Kalau mau ikut thariqah khosoh maka ujiannya berat. Kalau mengikuti thariqah ahlil yamin maka disesuaikan, ini fulan ini cocoknya apa, wiridnya yang cocok apa. Nah itu thariqatu ahlil yamin dan thariqatu khosoh. Nah jadi thariqah ahlil yamin ini menurut definisinya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mudahnya beliau sampaikan, mulazamatul faraid, selalu menjaga kewajiban-kewajiban agama, rukun Islamnya dijaga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mastata'a minan nawafil, melakukan ibadah-ibadah sunnah sesuai kemampuan masing-masing, tidak ada paksaan. Yang ketiga, watarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, i'anatud dhaif, membantu orang lemah. Yang kelima, ihsan ila muhtaj, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Wal qiyam bi mu'natihi, dan kalau memiliki kelebihan usahakan kebutuhan orang tersebut ditanggung. Nah, ini sedikit dari gambaran ahlul yamin. Jadi kalau kita ingin menjadi ahlul yamin dengan konsepnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, silahkan dilaksanakan. Jaga wajibnya, lakukan yang sunnah sesuai kemampuan, tinggalkan yang haram, bantu sesama kaum muslimin. Nah, ini salah satu, ya istilahnya konsep lah, kita katakan konsep dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang bisa kita amalkan. Karena di zaman beliau saja katanya untuk menjadi muqarrabin susah. Sudah di zamannya. Di zaman kita jauh lebih susah. Karena apa? Karena kita ini dunianya makin banyak. Semakin orang itu bergelut dengan dunia, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita itu terikat dan terpikat dengan dunia, maka semakin sulit kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu inilah thariqatu ahlil yamin, yang insya Allah kita semuanya tergolong golongan ashabil yamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang ashabus shimal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Apa itu ashabus shimal? Kalau ashabul yamin sudah kita ketahui. Dari salah satu sebab kenapa dinamakan ashabul yamin, dikatakan bahwa mereka akan menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanan. Orang yang nanti kelak di akhirat menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, itu pertanda baik, berarti dia termasuk orang yang selamat. Juga orang yang apabila timbangan amal kebaikannya lebih berat, itu juga pertanda baik, berarti dia orang yang selamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia inginkan, yang dia ridhoi. Artinya bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ashabul yamin, ashabus shimal ini, dia akan mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Dan ini adalah pertanda buruk. Sebagaimana apabila timbangan kebaikan kita itu ringan, faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ibadah catatan kebaikannya itu ringan,
maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ashabus shimal ini mereka yang menyambut buku catatan amal mereka dengan tangan kiri. Tapi kalau kita lihat jamaah sekalian, secara keseluruhan di dalam Al-Quran, ternyata ashabus shimal ini bukan hanya mengambil dengan tangan kiri, akan tetapi nanti buku mereka ini akan diberikan bukan dari depan tapi dari belakang. Jadi pas di akhirat itu mereka akan menerimanya dengan tangan kiri tapi dari arah belakang, dan ini bentuk apa? Penghinaan untuk mereka, penghinaan untuk ashabus shimal. Kalau ashabul yamin itu disambut dengan tangan kanan dari depan, tapi kalau mereka itu disambut dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang. Para ahlu tafsir menggabungkan bagaimana kita bisa memahami mengambil pakai tangan kiri dan dari belakang. Dikatakan nanti tangan kanan mereka itu akan diborgol di leher mereka seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka akan mengambilnya seperti ini. Kurang lebih. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Fi samumi wa hamim, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ashabus shimal akan masuk ke neraka jahanam, yang di dalam neraka jahanam ini ada samum. Samum ini adalah angin yang panas, yang mana angin ini apabila mengenai seseorang akan tembus panasnya sampai ke dalam tubuh. Itu samum. Wahamim, air yang mendidih. Ini pemandangan di neraka. Kemarin kita bahas surga, sekarang kita bahas neraka supaya seimbang. Memang di dalam Al-Quran seperti itu, menyebut orang-orang yang beriman, menyebut orang-orang kafir, menyebut surga, menyebut neraka. Jadi pemandangan di neraka seperti ini, anginnya panas tembus sampai ke dalam tubuh, kemudian terdapat air yang sangat mendidih, hamim. Wa dhillim yahmum. Kemudian di dalam neraka juga terdapat naungan. Sebagaimana di surga ada naungan, di neraka juga ada naungan. Cuma perbedaan naungan surga dan neraka, kalau naungan surga itu membuat kita sejuk, bisa berteduh dan lain sebagainya. Tapi kalau naungan dari neraka, min yahmum, terbuat dari asap yang sangat hitam, yang mana asap ini apabila ada di depan kita, kita tidak bisa melihat apapun, gelap sekali. Itu yahmum. Kemudian bukan cuma asap yang hitam, asapnya ini juga panas. Asapnya ini panas, itu yahmum. Untuk itu dijelaskan, apa itu yahmum? La baridin wala karim, tidak menyejukkan. Seharusnya kan kalau kita berteduh itu sejuk, adem. Tapi kalau naungan tempat berteduh di neraka, la baridin wala karim, tidak ada rasa dinginnya, wala karim, dan tidak bagus bentuknya. Bentuknya itu tidak enak dipandang, itu karim. Jadi tidak bisa membuat sejuk dan juga tidak bagus bentuknya. Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Dulu mereka di dunia, nah ini ashabus shimal ini, dulu mereka di dunia itu termasuk golongan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok orang-orang yang diberikan kelebihan masuk neraka? Maksudnya seperti ini. Mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah, mereka diberikan kelebihan tahta oleh Allah, sehingga mereka menjadi sombong. Karena mereka sombong, maka mereka tidak menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad ini bukan cuma orang-orang kaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, itu juga umat Nabi. Bahkan mereka yang paling banyak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini membuat orang-orang kuffar Quraisy ini gengsi. Kalau saya masuk agamanya Muhammad, berarti saya akan sama derajatnya dengan orang-orang miskin ini. Itu mereka tidak terima.
Untuk itu mereka itu termasuk orang-orang yang memiliki kelebihan, memiliki taraf hidup yang layak, mutrofin. Nah, jadi ini salah satu sifat mereka. Mereka diberikan kelebihan kemudian sombong. Ini salah satu sifat penghuni neraka. Kemudian apa? Wa kanu yusirruna 'alal hinzil 'azim. Dan mereka ini dulu sangat kekeh pendiriannya untuk menolak ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma menolak, bahkan mereka memerangi Nabi Muhammad SAW, tidak mau terima. Mereka tidak mau menerima bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan membangkitkan kita semuanya. Itu mereka tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya jamaah sekalian, bahkan mereka bersumpah padahal mereka dalam kondisi yang salah. Jadi gambarannya begini, hinz itu artinya sumpah dalam kesalahan, itu hinz. Mereka mengingkari hari kebangkitan, ditambah lagi mereka bersumpah demi Allah tidak ada hari kebangkitan, padahal hari kebangkitan itu ada. Nah, itu termasuk sifat mereka. Untuk itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita kalau bersumpah itu harus dalam keadaan yang benar. Jangan sumpah palsu karena kita punya kepentingan supaya kita dapatkan apa yang kita inginkan, kita bersumpah palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bisa masuk golongan ini. Bersumpah di atas kesalahan. Begitu juga kita dianjurkan untuk bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu illa billah." Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Apalagi bersumpah dengan geledek dan lain sebagainya ini. Bersumpah itu hanya dengan Allah atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah dan tidaklah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan yang benar. Nah, ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka itu bersumpah dengan nama Allah, bahkan juga ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, dan mereka salah, tidak benar di dalam sumpah mereka. Wa kanu yusirruna 'alal hinzil 'azim. Wa kanu yaqulun, dan mereka dulu di dunia sering berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah mungkin setelah kami meninggal kemudian kami dikuburkan, daging kami sudah berubah menjadi tanah, tulang belulang kami sudah menjadi usang, itu bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka bilang ini gak masuk akal. Orang sudah hancur di dalam tanah, sudah sisa tulang belulang, kok bisa dibangkitkan lagi menjadi manusia yang hidup? Ini alasan mereka. Kemudian mereka tekankan lagi, awa aba unal awwalun, apakah hal itu juga terjadi untuk nenek moyang kita? Jadi mereka ini ingin menyatakan bahwa mereka ingkar dengan hari kebangkitan yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau sudah mati, sudah jadi tulang belulang di dalam kubur, nenek moyang kita yang sudah mati lama itu kok bisa dibangkitkan lagi, hidup lagi, itu kok bisa? Bagaimana mungkin? Nah, itu yang mereka ingkari dari hari kebangkitan. Awa abaunal awwalun qul, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innal awwalina wal akhirin. Bukan cuma kalian, tapi generasi-generasi terdahulu sampai manusia yang paling terakhir yang akan diciptakan oleh Allah,
itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalian dan leluhur kalian, semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sudah ditentukan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Jadi semua kita akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian akan dikumpulkan oleh Allah pada hari yang sudah ditentukan semuanya. Jadi ini insya Allah jelas ya. Ini bantahan Nabi untuk mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada mereka keadaan mereka nanti ketika hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun." Kemudian kalian, wahai orang-orang yang sesat. Kalian ini maksudnya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian kalian, wahai orang-orang yang sesat dan yang mendustakan hari kebangkitan, la'akiluna min syajarin min zakkum. Jadi setelah kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian itu akan makan buah yang terdapat di dalam neraka. Buah itu namanya zakkum. Ini buah di dunia nggak ada buah zakkum ini. Ini buah khusus penghuni neraka. Enak? Pasti tidak enak. Kalau di surga kan macam-macam buahnya. Semua jenis buah ada di surga. Tapi kalau untuk penghuni neraka juga ada buahnya. Tapi buahnya namanya dari pohon namanya zakkum. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha la syajaratun takhruju fi asli jahim. Pohon zakkum ini akarnya terdapat di dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Bentuk dari buah zakkum ini seperti kepala setan. Bentuk buahnya seperti kepala setan. Di sini jamaah ada yang pernah lihat kepala setan? Belum ada ya? Saya juga belum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak lihat kepala setan. Tapi kok digambarkan buahnya itu bentuknya seperti kepala setan, padahal kita belum pernah lihat kepala setan bentuknya seperti apa. Disebutkan oleh para ulama, karena di dalam pikiran kita setan itu pasti buruk. Iya kan? Setan itu pasti buruk, rupanya pasti tidak enak dipandang, itu setan. Buktinya kalau kita mau marahi orang kita bilang setan dan lain sebagainya. Iya kan? Karena buruk. Setan itu dari kata tasyaitona. Tasyaitona itu sifat buruk. Jadi setan itu memang memiliki sifat buruk, rupanya juga buruk. Untuk itu kalau setan ingin menjelma, biasanya jelmaannya buruk-buruk. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat menjelma menjadi bentuk rupa yang baik. Sebagaimana malaikat Jibril selain berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk aslinya, beliau juga sering menyamar, menjelma menjadi sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini termasuk sahabat ganteng yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat itu biasanya punya kecenderungan yang bagus, yang baik. Kalau setan itu yang buruk. Maka meskipun kita belum pernah lihat setan, ya kita sudah punya gambaran, pasti buruk bentuknya. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bentuknya itu seperti kepala setan. Kemudian dikatakan buahnya ini ketika dimakan, dia akan menjadi seperti besi ataupun tembaga yang dilelehkan. Artinya apa? Akan menyakiti perut, akan menyakiti tubuh. Bayangkan besi dilelehkan.
itu dimakan. Na'udzubillahi min dzalik. La akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Tapi yang jadi masalah ini, mereka ini makan buah zakum sampai benar-benar perutnya full. Ini penghuni neraka. Famali'una minhal butun. Disebutkan oleh para ulama antara dua kemungkinan. Yang pertama, mereka itu dibuat lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka makan dan tersiksa dalam makan tersebut, tapi mereka lapar. Akhirnya dimakan terus walaupun tersiksa. Yang kedua, kemungkinannya mereka dipaksa oleh para malaikat penjaga neraka. Yang mana para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan siksaan bagi para penghuni neraka. Dan sifat malaikat yang memberikan siksaan kepada para penghuni neraka, giladun syidad, kasar, keras itu para malaikat ketika mengadab ataupun memberikan siksaan kepada para penghuni neraka. Jadi mereka makan buah zakum sampai full perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Setelah makan biasanya apa? Minum. Tapi minuman mereka tidak seenak yang ada di surga, bahkan sangat buruk sekali. Kalau di surga minumannya macam-macam, kalau di neraka minumannya ya ini hamim. Hamim adalah air yang sangat mendidih. Jangan bayangkan kayak di dunia. Di dunia saja kalau kita air mendidih langsung kita minum itu mungkin bibir kita langsung apa ya? Langsung apa istilahnya itu? Apa? Ya pecah-pecah dan lain sebagainya. Kalau air panas neraka ini atau hamim ini gambarannya lebih daripada itu jamaah sekalian. Disebutkan di dalam Al-Quran, fasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka akan diberikan minum dari hamim, dari air yang begitu panas, yang apabila mereka minum, isi perut mereka ini akan tercabik-cabik, hancur isi perut mereka. Setiap kali tegukan hancur. Itulah yang akan mereka rasakan. Dan masalahnya bukan di situ saja. Masalahnya itu di lanjutan ayat. Fasyaribuna syurbal him. Minumnya mereka ini selayaknya onta yang haus. Jadi dibuat haus. Al-him itu onta yang haus karena punya penyakit. Jadi ada onta punya penyakit sehingga dia minum tidak pernah hilang dahaganya, selalu haus. Nah, penghuni neraka ketika minum air yang mendidih itu selayaknya onta tadi, tidak akan berhenti makan zakum, minum hamim. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah tempat mereka nanti pada hari kiamat. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan, mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Tapi sebelumnya nuzul itu artinya tempat jamuan yang terhormat. Itu asli kata. Nuzul adalah tempat jamuan yang bagus, yang terhormat. Biasanya kalau kita ada tamu, ada tempat khusus, itu namanya nuzul. Tapi Allah menggunakan kata nuzul untuk penghuni neraka. Dan ini adalah bentuk penghinaan Allah bagi mereka para penghuni neraka. Sebagaimana di dalam ayat lain, fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Azab yang pedih bukan kabar gembira, tapi ini adalah bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minan nar. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Aku yang ciptakan kalian, kata Allah. Kenapa kalian tidak mau membenarkan
hari kebangkitan yang sudah aku tentukan. Jadi ini Allah ingin mengajak mereka berpikir bersama. Kalian ini aku ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terus kenapa apa yang sudah aku tentukan itu kalian tidak benarkan? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Maka mereka diajak berpikir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitum ma tumnun? Coba sama-sama kita lihat, coba sama-sama kita pikirkan. Ma tumnun, apa yang kalian buang dari tubuh kalian berupa air mani. Tumnun itu artinya yang kalian keluarkan dari tubuh kalian berupa air mani. A'antum ansya'tum a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakan mani tersebut atau aku yang menciptakannya? Jadi diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mani yang keluar dari tubuh kalian ini, kalian yang ciptakan atau aku? Mani yang dari tubuh kalian ini yang kelak akan menjadi manusia seperti kalian, yang ciptakan siapa? Kalian atau aku? Jadi diajak berpikir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses yang panjang dari mani menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi bentuk semi manusia, kemudian akhirnya menjadi bayi, kemudian dilahirkan. Itu siapa yang ciptakan? Nah, Allah ingin mengatakan bahwa akulah yang menciptakannya. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Pasti Allah lah yang menciptakannya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Akulah yang menakdirkan, akulah yang menetapkan takdir kematian bagi kalian. Artinya apa? Semua dari kita akan mengalami kematian. Semua dari kita sudah ditentukan kapan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mempersiapkan diri, bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang selamat. Itu yang dituntut dari kita. Membekali diri agar layak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ditafsirkan yang lain. Nahnu qaddarna, ada bacaan lain tidak pakai tasydid. Nahnu qadarna bainakumul mauta. Nahnu qadarna artinya aku, kata Allah, menyamakan kematian bagi kalian semuanya. Maksudnya apa? Menyamakan kematian bagi kalian semuanya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan antara orang lemah dan kuat. Tidak ada perbedaan antara orang yang sehat dan sakit. Semuanya rata akan mati. Begitu juga kalau sudah masuk ke liang lahat masing-masing. Tidak ada perbedaan. Semuanya masuk ke liang lahat. Nah, ini termasuk tafsir dari nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Dan Allah itu sangat mampu. Kata Allah, aku mampu untuk merubah bentuk kalian menjadi bentuk yang kalian tidak ketahui. Artinya apa? Allah mampu untuk mengutuk mereka dan merubah diri mereka menjadi makhluk yang lain, sebagaimana Allah mengutuk Bani Israel yang merubah mereka menjadi kera, menjadi, mohon maaf, babi dan lain sebagainya. Allah ancam, aku mampu untuk merubah kalian, aku mampu untuk mengutuk kalian menjadi binatang-binatang dan lain sebagainya. Atau juga bisa ditafsirkan
ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Aku mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kalian semuanya mati, kemudian tempatnya kalian ini aku akan ganti dengan orang-orang yang lebih baik dari kalian. Nah, ini termasuk tafsir dari ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan kalian telah mengetahui permulaan penciptaan kalian, apakah kalian tidak ingat itu? Jadi Allah itu sebenarnya mengajak mereka untuk berpikir. Kalian ini sudah tahu, kalian ini permulaan penciptaannya dari mana dan seperti apa itu kalian sudah tahu. Coba diingat-ingat lagi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Siti Hawa diciptakan dari dagingnya Nabi Adam alaihi salam. Selain Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kita semuanya, Bani Adam itu diciptakan dari nutfah, dari mani. Jadi Allah menyatakan kepada mereka, kalian ini tahu asal mula kalian dari mana. Kenapa tidak ingat asal mula kalian yang hina itu, yang hanya terbuat dari mani? Kenapa kalian tidak ingat itu? Laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Coba ingat lagi asal mula penciptaan diri kalian. Nah, ini ajakan-ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka supaya berpikir. Dan ini sebenarnya jamaah sekalian, ayat-ayat seperti ini sebenarnya tidak khusus untuk mereka, tapi kita juga bisa merenunginya. Ketika ada hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, coba kita sama-sama berpikir dengan ajakan-ajakan ataupun seruan-seruan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat ini. Coba ingat kita ini dari mana, kita ini siapa yang ciptakan, itu kita ingat ketika kita sudah mulai melenceng dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah masih ada ya seruan-seruan untuk berpikir ya, yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat selanjutnya. Tapi insya Allah kita akan sempurnakan di pertemuan besok terakhir insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang selamat, golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. فالح القبول الجبال وسلال الحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رحمة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذريته رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم والمسلمين ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه والمتصدقين عليه بالقائمين بحقوقه سابقا لاحقا مشايخنا ومشايخهم من ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم من رحمة وغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين واليوم الآخرة وبحاجهم على الله وأسرار من الله أن تتقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا واعتكافنا وقراءتنا وصدقاتنا وزكواتنا وكل عمل ما عملنا من أمر الخير في هذا الشهر العظيم. الله يجعل في القبور ويكون من صواب وقوام إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران شكرا علينا ويعتق من النيران ويطول العمر أمركم في طاعة ورسوله ويتكرم عليكم سنة خاتم من الموت في خير وعافية والسلام إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عفا واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء.